Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati. Pada video kali ini kembali kita akan ngobrolin tentang puisi. Pada video kali ini saya ingin ngobrolin tentang salah satu perangkat puisi, yaitu majas. Dan khusus hari ini yang ingin saya bicarakan adalah tentang majas pertentangan. Kan kalau majas pertentangan itu ada 4 ya: litotes, paradoks, antitesis, kontradiksi, interminus, ya kan? Nah, ini majas pertentangan. Kenapa saya ngomongin majas? Karena hampir apa ya? Hampir pasti sebuah puisi itu membutuhkan majas. Walaupun nggak wajib sih ya, tapi hampir pasti itu majas digunakan dalam pembuatan sebuah puisi. Nah, video ini akan ngobrolin sedikit hal tentang majas pertentangan. Nah, yang pertama kita akan ngomongin majas pertentangan, yaitu yang namanya litotes. Litotes adalah majas pertentangan, gaya bahasa yang menggunakan ungkapan merendahkan diri, padahal fakta kenyataannya adalah kebalikannya. Justru kebalikannya, tapi dia yang harus kita bawahi adalah kalimat ini merendahkan diri, padahal faktanya kebalikannya. Gimana nih? Salah satu contohnya, misalnya gini: ayo dimakan mas hidangannya, maaf ala kadarnya, gitu kan? Ala kadarnya tuh, padahal kenyataannya itu hidangannya bermacam-macam, lengkap dan mahal-mahal, tapi dia menggunakan kata ala kadarnya, jadi dia merendahkan diri, maksudnya gitu. Atau salah satunya lagi gini, dalam sebuah ungkapan misalnya gini: ya sudah, Pak Joko dan Pak Bambang ikut ini aja, ikut mobil Pak Heru, gitu kan? Biar Pak Budi sama Pak Wanto ikut saya naik odong-odong lah, gitu. Padahal dia nggak naik odong-odong, tapi dia naik mobil bagus dan mewah. Nah, dia menggunakan kata odong-odong untuk merendahkan diri. Untuk kata merendahkan diri itu menggunakan kata odong-odong. Jadi litotes adalah dia gaya bahasa yang menggunakan ungkapan untuk merendahkan diri, padahal faktanya adalah kebalikannya, gitu. Lalu yang kedua adalah paradoks. Paradoks adalah gaya bahasa yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi sebaliknya atau bertentangan. Gimana itu bertentangan ya? Misalnya gini: dalam keheningan suaramu bising di kepalaku. Kan keheningan nih, hening sama bising, ya kan? Suatu situasi yang berbeda, saling bertolak belakang, satu hening satu bising, jadi menggunakan itu, contohnya seperti itu. Atau misalnya apalagi, ramai sepi kan, gitu kan? Dalam keramaian aku merasa sepi, ya kan? Bisa kan? Dalam sepi aku merasa ramai, boleh-boleh aja, ya kan? Jadi dia situasinya. Nah, lalu yang ketiga adalah antitesis, yaitu sebuah gaya bahasa yang memadukan pasangan kata yang memiliki arti saling bertentangan. Jadi kayak misalkan panas dingin, hitam putih, tua muda, kaya miskin, baik buruk, gitu. Jadi menggunakan itu. Kalau dalam kalimat gimana? Bisa-bisa aja, misalkan hidup ini
nggak bisa hitam putih gitu. Atau tua muda menyukai musik, atau tua muda boleh jatuh cinta. Nah, tua muda milik jatuh cinta milik tua dan muda, atau jatuh cinta milik tua muda bisa jadi. Atau kayak miskin ya, kayak miskin. Atau gini, keadilan harus tidak boleh membedakan kaya miskin gitu kan, harus adil misalnya gitu kan. Atau baik buruk, misalkan gini, baik buruknya anak akan berimbas kepada orang tua kan bisa. Jadi dia adalah gaya bahasa yang memadukan pasangan kata yang memiliki arti yang bertentangan. Itu antitesis. Lalu yang keempat adalah kontradiksi interminus. Kontradiksi interminus adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyangkal. Nah, untuk menyangkal pernyataan yang dibuat sebelumnya. Jadi yang garis bawah adalah untuk menyangkal pernyataan sebelumnya. Itu yang ada kita bawa garis bawahi. Misalnya gini, semua lulus kecuali Bambang, ya kan? Ada kecualinya kan? Kecuali Bambang. Jadi menyangkal pernyataan sebelumnya, semua lulus kecuali Bambang. Atau apa ya? Tidak ada yang boleh mencintaimu kecuali aku. Wah, ya kan gitu. Jadi tidak ada yang boleh mencintaimu kecuali aku gitu kan. Itu juga kan salah satu contoh kontradiksi interminus gitu kan. Dan ini salah satu majas yang dapat digunakan dalam pembuatan puisi. Dan saya kira majas ini juga bisa kok diterapkan dengan mudah lah. Nggak mudah juga sih, maksudnya tergantung dari penyairnya, tipenya seperti apa. Karena selain majas kan salah satu perangkat puisi juga, selain perangkat yang lain yang begitu banyak gitu kan. Nah, majas itu kan ini yang pertentangan gitu kan. Nah, kira-kira itu yang bisa kita obrolin pada video kita kali ini mengenai majas pertentangan. Berikut contoh-contohnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video lain dari saya. Sekian, terima kasih, salam literasi.